Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020. Tema besar kita tahun ini adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Ardas KAJ 2020 sampai 2021 bertemakan amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Apa maksudnya? Kita semua umat beriman diajak untuk tidak pernah berhenti berjuang menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita semuanya. Dengan tindakan nyata, apalagi di masa pandemi ini, kita harus lakukan action, bukan hanya berteori saja. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 82 ayat 3, pemazmur berkata, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Nah, Bapak Ibu, keadilan merupakan rahmat dari Allah yang bisa diminta oleh semua manusia. Dalam memperjuangkan keadilan sosial bukanlah tema baru dalam tradisi kita umat Kristiani, tetapi sudah ada dalam kitab suci Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, di mana secara konsisten kita gereja diajak untuk memperjuangkan keadilan sampai akhir zaman. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, makanya bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, KAJ mengeluarkan tema bagus, yaitu menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Tema besar ini terdiri dari 4 subtema. Tema pertama adalah Bapa Kami yang Adil, dari Matius 6 ayat 9-13. Yang kedua, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan, Matius 25 31-40. Tema ketiga, menjadi umat yang berbela rasa, Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tema keempat, menjadi saudara dalam penderitaan, Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 30. Bapa Kami yang adil, dalam tema pertama ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan 13. Apa yang kita dapatkan? Bahwa Bapa Kami yang Maha Adil menggali sifat Bapa yang Maha Adil dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita, kepada para murid-murid Yesus, itu doa Bapa Kami. Dan tema ini menjadi sebuah pijakan dasar bagi kita semua, yaitu sebagai anak-anak Allah, di mana untuk bersikap adil kepada sesama yang membutuhkannya. Apa yang kita dapat dalam perikop doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus? Matius 6, 9 sampai dengan 13. Anda bisa baca sendiri ya. Perikop ini saya tidak bacakan, tapi saya akan jelaskan apa penjelasannya. Doa Bapa Kami dalam Injil Matius adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Ingat, yang dijabarkan di dalam Injil Matius bab 5 sampai dengan bab 7, 5, 6, dan 7. Nah, dalam bukunya Understanding Our Father, Scott Hahn mengatakan bahwa dalam 3 bab itu berisi satu hal yang tidak ada dalam Matius bab 1 sampai dengan 4, gambaran Allah sebagai Bapa. Di dalam bab 5, 6, 7 tidak ada yang disebutkan di dalam Matius 1 sampai dengan 4, gambaran Allah sebagai Bapa di situ. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dalam khotbahnya ya, dalam Injil itu sebanyak 17 kali. Bapak Ibu yang terkasih, jadi sapaan Bapa Kami digunakan oleh Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa ya. Setiap umat beriman diajak untuk membangun relasi yang erat dan mendalam dengan Allah yang kita panggil dengan sapaan Bapa di dalam doa Bapa Kami. Nah, dalam doa tersebut menyadarkan kita semua umat Kristiani bahwa diri kita dan sesama kita adalah anak-anak dari Allah yang sama, Tuhan yang sama. Jangan kita membedakan. Jadi ya, kita semua bisa disebut sebagai saudara karena kita adalah anak-anak dari Bapa yang sama, itu Bapa di dalam surga di situ. Dengan menggunakan kata kami dalam doa Bapa Kami, kita semua diajak untuk berdoa dalam kesatuan dengan umat lain. Nah, hal berdoa di dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 8, Tuhan Yesus mengharapkan agar kita menghindari 2 hal, yaitu sebagai berikut. Apa aja 2 hal itu? Sikap munafik ya.
Jadi jangan kita berkata lain di luar, lain di dalam. Motivasi hanya untuk dilihat orang dan dipuji orang. Ini dikatakan di dalam Matius 6 ayat 5. Lalu tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa. Siapa Bapa kita, siapa Tuhan kita. Hingga kita berdoa bertele-tele, ya, menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. No, Bapak Ibu, ya. Injil Matius bab 6 ayat 7 dikatakan Bapa di dalam surga mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya, di dalam Injil Matius bab 6 ayat 8. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan kata-kata untuk memohon, saudara-saudari, tapi doa kita jangan bertele-tele. Artinya jangan mau dengan menggunakan kata yang muluk-muluk, kata kayak puisi, kayak bersajak. Tidak, ya, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi doa yang keluar dari hati yang tulus, doa yang sederhana mengungkapkan kerendahan hati kita, mohon pengampunan dosa. Nah, pertama, dalam berdoa merupakan satu langkah yang sederhana, langkah sederhana berdoa, tapi mempunyai dampak yang besar. Ya, apabila doa orang yang benar, apabila didoakan dengan yakin dan benar, akan mengandung kuasa yang besar. Sayangnya, tidak sedikit orang Kristen yang mengabaikan hal ini. Akibatnya banyak orang percaya yang pesimis terhadap doa, sehingga malas berdoa, enggan berdoa, berpikir bahwa ngapain berdoa? Ya, toh harus kita juga yang bekerja keras. Tidak, bukan itu Bapak Ibu, ya. Tetapi kita wajib untuk bicara sama Tuhan, berdoa. Yang berikutnya adalah Yesus merespon permintaan para murid-murid di situ. Makanya Yesus mengajarkan para murid-murid berdoa ketika mereka meminta, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dan inilah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya pada zaman itu, dan ini kepada kita semua sebagai murid-muridnya juga. Itu doa Bapa kami yang sangat sempurna, simple, singkat, tapi semuanya mencakup di dalam doa Bapa kami. Anda sudah hafal semuanya tentu dengan doa Bapa kami ini. Mari kita belajar unsur-unsur mendasar dari doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa yang benar. Yang pertama, ayat 9-10 berisikan pujian kepada Tuhan, pada Allah. Yesus mengajarkan untuk menggunakan panggilan mesra kita sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Sebutan ini dalam bahasa Aramaik zaman Yesus itu menggunakan kata Abba, Aramaik. Kalau dalam bahasa kita sekarang banyak yang berkata dalam bahasa Betawi atau Arab-Arab itu adalah manggilnya Abah, Abah, ya kan? Berarti erat sekali, dekat sekali. Seperti kita memanggil kepada ayah kita, Bapa kita, Bapa. Dalam Yohanes 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya, yang percaya dalam namanya. Roma 8:15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh karena kita sudah diangkat menjadi anak oleh roh Tuhan di situ, maka kita disebut anak Allah. Kita bisa memanggilnya Bapa. Hubungan yang sangat dekat sekali, tidak jauh kepada Bapa kita di surga dalam hanya sejauh doa. Tidak banyak yang melakukannya atau mungkin tidak mengetahuinya. Memberikan pujian di awal doa kita kepada Allah melalui doa, itu adalah kewajiban kita untuk membalas kasih Tuhan, kasih Allah kita, ya. Kita menyatakan dalam doa Bapa kami bahwa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, terpujilah, ya, terpujilah. Sering doa hanya dipahami sebagai ungkapan keluh kesah kita atau memohon-mohon, meminta-minta, atau hanya sebagai sarana menyampaikan daftar-daftar pergumulan dan keinginan kita, ya. Nah, ungkapan pujian dan syukur dalam doa menunjukkan kesyukuran, kesadaran kita akan siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita di dalam surga. Ayat 11 baru kita menyatakan permohonan-permohonan. Berikanlah kami rezeki yang secukupnya hari ini. Tapi bukan makanan jasmani saja, tapi juga mencakup makanan rohani. Seperti kita dalam masa pandemi ini, kita semua umat Katolik tidak bisa menerima komuni kudus, tidak bisa datang dalam misa kudus di gereja. Kita semua misa di online, lewat YouTube. Kita berdoa komuni batin,
itu secara rohani kita menerima tubuh Kristus ya. Nah, Tuhan mengajarkan kita agar meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk dihambur-hamburkan, bukan untuk kefoya-foyaan. Dan Tuhan menjamin bahwa ketika kita meminta, Dia akan memberikan sesuai dengan kehendaknya loh, bukan kehendak kita yang memaksakan Bapa kita di surga atau Tuhan kita ya. Doa Bapa kami berisikan ungkapan pertobatan juga. Ingat ayat 12, ungkapan pertobatan. Dalam doa kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita langsung kepada Tuhan. Bagian ini menuntut keterbukaan hati kita, kerendahan hati kita, kerendahan diri kita, menuntut kejujuran kita, keterbukaan. Ya, Tuhan Maha mengetahui, tetapi Dia butuh kerendahan hati kita untuk mohon pengampunan. Yesus akan mengalirkan kasih dan pengampunan kepada Anda dan saya. Efesus 1 ayat 7 menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Doa berisikan kerendahan hati dan janji untuk mengampuni sesama. Matius 6, 14, 15 menyatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni engkau juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu, percuma kalau kita berdoa walaupun 10 kali, 1000 kali jungkat-jungkit, nunggang-nungging, tapi nggak mau mengampuni, tidak bisa mengampuni, sama juga bohong. Doa kita terhalang. Lalu di ayat 13 ya, doa Bapa kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Pencobaan tidak selalu berarti godaan untuk melakukan kejahatan, tetapi pencobaan itu adalah dosa yang dibuat oleh manusia karena pikiran, keinginan, keserakahan. Ingat, dalam surat Yakobus menyatakan upah dosa adalah maut, jatuh ke jurang maut. Yakobus 1:13-15 menyatakan, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Upah dosa adalah maut. Jadi segala pergumulan kita bukan datang dari Allah ya, karena Allah tidak mendatangkan pencobaan. Pencobaan itu datang dari diri kita sendiri dan lingkungan kita dan teman-teman kita. Jangan pernah berkata ketika kita mengalami permasalahan bahwa kita sedang dicobai Allah. Tidak. Allah tidak pernah mencobai kita. Semua yang berasal dari Allah ada yang baik-baik, yang positif ya. Tapi Allah mengizinkan kita untuk dicobai oleh iblis, tapi bukan Dia yang memberikan pencobaan dan mencobai ya. Karena dikatakan Yakobus 1:13-15, pencobaan ini bukan dari Allah, karena Allah tidak bisa dicobai dan Dia tidak mencobai siapapun. Karena pencobaan itu datang karena kerapuhan hidup kita. Dan dalam doa ini kita memohon agar orang percaya dijaga agar tidak dicobai sedemikian rupa sehingga memaksa diri kita dengan keinginan kita, hati kita untuk berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tema pertama mengenai doa Bapa kami yang sangat komplit dan sempurna yang diajarkan Yesus pada kita. Butir perbenduang kita adalah, apakah kita selalu berdoa Bapa kami setiap hari? Apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup Anda dan saya sehari-hari? Apakah persoalan ataukah duniawi yang mengatasi semuanya, atau Allah kita yang mengatasi semuanya? Yang berikutnya adalah, apa yang lebih dominan dalam doa kita? Memaksakan kehendak kita kepada Tuhan untuk dikabulkan, atau kita berserah diri, berpasrah agar kehendak Bapa di surga yang terjadi dalam hidup kita semua? Karena kita tahu rencana Allah yang terbaik dalam hidup kita dan Anda dan saya. Nah, sebagai anak-anak Bapa, apakah kita sudah berjuang mewujudkan sifat Bapa yang maha adil dan maha pengampun dalam kehidupan kita sehari-hari? Itulah refleksi kita dalam tema pertama, Bulan Kitab Suci Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you.